Pengajian ideologi kebangsaan yang digagas oleh DPD Partai Golkar, AMPG Partai Golkar Provinsi Jakarta, dan menyambut hari kelahiran Pancasila. Dan tentunya tema yang dibahas juga mengenai demokrasi di era digital, menimbang model pemilu e-voting nanti yang akan dibawakan oleh Bang Doli dan juga Bang Idrus, serta nanti sebagai pengamat politik ada Mas Adi Praitno. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua di hari kelahiran Pancasila di tahun 2026 ini. Baik Pak Zeki, makna harlah Pancasila pada tahun ini menurut Pak Zeki sendiri dan jajaran Golkar. Tentu saja Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah landasan kita untuk terus menuju dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mencapai cita-cita semuanya, yaitu menuju kesejahteraan masyarakat, terutama di 100 tahun Indonesia nantinya. Persiapan ini harus ada landasannya dan pegangan kita untuk sebagai bangsa, berbangsa dan bernegara sebagai bagian dari proses berkembangnya negara kesatuan Republik Indonesia. Pak, tantangan untuk tata muncul Pancasila di era sekarang khususnya transmigrasi. Dari zaman dulu tantangannya udah banyak sekali, apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi digital dan juga telekomunikasi, ya banyak sekali doktrin-doktrin yang mencoba mengubah cara pandang, terutama para generasi muda Indonesia terhadap Pancasila. Nah, ini yang mesti harus kita jadikan tantangan program, terutama bagi kader Partai Golkar, bagaimana terus menggaungkan Pancasila sebagai dasar negara kita. Pak, kalau untuk 2029 itu sebenarnya sudah memungkinkan nggak sih sistem kita untuk menggunakan e-voting? Kan ada revisi undang-undang itu juga belum dilakukan. Balik. Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang soal apakah kita mau menerapkan e-voting atau tidak, pertama ini kan adalah bagian dari isu-isu yang harus kita selesaikan dalam revisi undang-undang pemilu. Ya. Nah, jadi ini adalah bagian kita untuk mencoba tetap meningkatkan kualitas sistem pemilu kita. Nah, kalau bicara pertanyaannya mungkin atau tidak, kita bisa lihat sebetulnya e-voting ini bagian dari e-election sebenarnya. Ya, e-election itu banyak. Ada e-voting, ada e-counting, ada e-recapitulation gitu. Intinya adalah penggunaan sistem digital atau sistem elektronisasi di tahapan pemilu itu bagian untuk kita memudahkan masyarakat terlibat langsung dalam pemilu. Yang kedua mungkin bisa jadi lebih murah, gitu, lebih efisien. Yang ketiga, kita berharap kalaupun dipergunakan sistem digital elektronik ini menjadi transparan dan lebih akuntabel. Kan itu sebetulnya yang ini. Nah, cuman kita harus bisa juga mempersiapkan, ya ada prasyarat yang harus kita penuhi. Salah satunya infrastruktur, ya infrastruktur jaringan internet kita misalnya. Kita kan masih banyak PR, jangan jaringan internet, jaringan listrik kita juga masih belum ini. Kemudian yang kedua, apakah semua masyarakat kita ini sudah melek digital misalnya? Secara kultural itu kita sudah terbiasa biasa dengan budayaan atau budaya digital ini. Termasuk mempersiapkan mental kita, karena begini, sistem digital ini juga ada kelemahannya. Di beberapa negara yang sudah bertahun-tahun menerapkannya sekarang sudah mulai agak ditinggalkan karena sudah rawan hacking, ya rawan hacking gitu. Nah, jadi saya kira kalaupun kita mau menerapkannya tahun 2029 atau kapanpun, kita harus memenuhi prasyarat-prasyaratnya yang cukup panjang itu tadi, soal infrastruktur, soal kultur dan mental digital kita dan seterusnya. Sip, Bang, ada itu mungkin dari pengamat politik, Bang, mumpung lagi rame. Iya, betul. Seperti apa, Bang? Iya, Bang. Tengah dikit, Bang, boleh, Bang? Bang, ke tengah geser dikit, Bang. Boleh, Bang. Tengah, Bang. Generasi soal lagu MBG. Bahkan Pak Jokowi juga dalam media sosialnya juga menjadikan backsound itu sebagai salah satu isi kontennya. Tanggapannya apa? Apakah ini memang betul-betul menguntungkan bagi Golkar? Ya suka tidak suka, ini cukup menguntungkan bagi Golkar. Hari ini, nyaris tidak ada ketua umum partai politik di luar Pak Prabowo Subianto yang tiap hari itu dinyanyikan dan dilakukan. Kecuali Pak MBG, Mas Bahlil kan, ya kan? Itu suatu hal yang menurut saya sesuatu yang kipas positif.
mungkin banyak pihak awalnya ingin menyindir secara satir melalui lagu-lagu terhadap kinerja Pak Bahlil. Tapi kan ini menegaskan bahwa Golkar secara institusional, termasuk juga Pak Bahlil, mampu membalikkan situasi yang dulunya agak sedikit negatif, kemudian menjadi sesuatu yang cepatnya positif. Di berbagai kesempatan saya bilang ini Pak Bahlil per hari ini akui menjadi salah satu spotlight politik yang perlu diperbincangkan. Jangankan kita anak kecil aja sekarang nyanyinya Udah tahu semua ya. MBG aja pokok judulnya. Tentu kalau ini bisa dikapitalisasi oleh kawan-kawan Golkar hunting menuju 2029 bukan tidak mungkin, bukan hanya di Jakarta yang bertambah ya Pak Zaki, tapi di tempat-tempat yang lain ini akan memberikan tuah politik sebenarnya bagi Golkar. Karena kan salah satu poin penting dalam politik itu sering dibicarakan. Kalau sudah sering dibicarakan, biasanya dia masuk ke hati dan datang ke TPS apa yang dia nyanyikan. Dan itu yang harus dijaga sebenarnya oleh kawan-kawan Golkar, dan ini saya kira ada modal politik yang luar biasa. Tinggal diuji apakah dalam kurun waktu 3 tahun ini nyanyian lagu MBG ini bisa mengalahkan lagu-lagu yang lain. Tanggapannya Pak Zaki. Kalau dari Golkar, ya ini ketum Udah. kita sekarang ini salah satu spotlight dan juga salah satu menteri yang melaksanakan tugasnya apa yang diberikan ya, dan juga mandatkan oleh Bapak Presiden dan oleh masyarakat. Bagaimana Pak Bahlil, ketum kita ini bisa melaksanakan tugas dengan baik. Salah satunya adalah mengendalikan harga BBM yang sekarang ini menjadi tantangan bukan saja Indonesia tapi dunia. Jadi buat kami ya, apapun yang memang pada saat ini menjadi trending topic, terutama yang positif ya, itu kami harus apresiasi. Oke, siap. Soal acara ini Acaranya belum mulai soalnya. Ya. keliling Indonesia atau gimana? Oh, acara ini kita ini yang ke-9 kali. 9 kali. Ke-9 kali, dan kita konsisten untuk menyuarakan ideologi, sehingga ideologi ini harus menjadi bagian, kan ini adalah komitmen Golkar yang kita harus menjaga sebagai organ-organ yang pembentukan Partai Golkar. Kita harus melakukan ini terus-menerus, dan ya mungkin itu bagian dari seluruh ekspektasi masyarakat yang kita coba untuk mengawal, sehingga ideologi ini harus menjadi bagian dari generasi muda ke depan. Makasih ya Bang.